Hai, gue temannya Mice yang pastinya udah hamil, jadi udah sold and unavailable ya. Lu hamil sekarang usia 8 bulan, dimana bulan depan tinggal 1 bulan lagi lu harus melahirkan. Tapi lu tahu kalau lu positif COVID. Benar gitu? Kondisi lu sekarang kayak gimana? Sekarang ya disyukur sih, gue terakhir tanggal 11 Januari swab lagi pakai home service lagi dari Frustasi ya. Gue ingetin tuh cepet datangnya. Resultnya cepet keluarnya. Iya, jadi gue tanggal 11 seminggu kan gue ngerasa gejalanya nggak ada, makin membaik. Ya udah gue coba tes lagi, berhubung juga suami gue bilang dia udah mau pulang gitu kan, jadi kita swab di hari yang sama. Tanggal 10 kita swab, tanggal 11 hasilnya keluar gitu. Jadi kalau misalnya udah negatif kan dia juga boleh keluar RS. Gue juga udah tahu hasil gue gitu, dan puji syukur ya gue udah dinyatakan negatif pas hasil keluar 11 Januari. Jadi kurang lebih 1 minggu lah. Nah, gue merinding. Tapi suami gue statusnya sekarang belum, jadi masih dikit lagi, city value-nya masih dikit lagi untuk mencapai negatif gitu. Sekarang masih dinyatakan positif. Oke. Berarti tadi lu swab pertama dinyatakan positif itu tanggal 5 Januari. Udah gitu swab kedua itu langsung tanggal 11 kemudian ya? Iya, tanggal 11 ya, gue isolasi mandiri tanggal 11 Januari, swab lagi, langsung dinyatakan negatif. Berarti termasuk cepat dong ya, cuma seminggu? Termasuk cepat ya, mungkin karena pas swab pertama juga kan dilihat dari city value-nya juga nggak jauh dari normal ya, jauh dari nilai rujukan 40 itu kan. Jadi kan gue di angka masih 30-an gitu kan, dan gue juga nggak ada gejala ya. Makan mungkin biasa, makan makanan yang sehat aja sih, yang penting yang kotor-kotor, jangan gitu-gitu ya, kuah lah yang bening-bening. Sponsor nih. Oh iya, jangan makan makanan dari luar itu, maksudnya jangan pakai ojek online, kan nggak tahu kan makanan dari mana gitu. Kebanyakan gue makan makanan rumahan sih gitu, sama jemur lah, olahraga sedikit-sedikit. Awal lu bilang pas lu lihat itu hasil negatif lu langsung shock kan. Nah sekarang gimana nih perbedaannya, tanggal 12 lu dapet berita lu negatif? Iya, mirip sih rasanya kayak lu pas dinyatakan lulus UN bersama-sama waktu SMA, mirip lah. Lu juga ngerasain kan, karena lu nggak beli soal kan pas UN kan, jadi kan lu puas kan. Kalau lu kayak gue nggak beli soal, nggak dapet bocoran gitu. pas lu dinyatakan lulus kayak lu seneng lah gitu. Ini rasanya mirip sih. Lu lulus ujian COVID gitu ya? Iya, ini lulus. Kalau di Wisma Atlet juga sebenarnya ada kan wisudaan. Lulus dari Wisma Atlet ada sekarang, ada graduation-nya cuy. Pakai kopi? Kurang lebih lah. Nggak tahu gue pakai apa. Foto-foto gitu. Ada panggungnya disediain kayaknya. Kurang lebih lulus dari COVID gitu kan. Senang bisa kumpul lagi minimal sama keluarga inti gue, sama bonyok lah, sama ponakan gue, engkau gue. Minimal lu bisa keluar ke rumah bonyok, ngobrol gitu kan. Sama orang ya, harus bisa bersosialisasi lagi ya. Betul. Terus ya lu nggak takut lah kalau lu kayak sama tetangga juga lu keluar, kalau mamanya ini kan bisa pada heboh kan. Secara di sini kan feedbacknya kan ada yang lebay, ada yang ya lu tau lah. Kalau tahu begitu ada yang betul, makanya. Jadi kalau udah negatif ya udah lega gitu lah. Nggak dikucilkan banget lah hidupnya kan. Gitu. Terus dari lu selama seminggu ini, gue yakin nih seminggu pasti lu berasanya berapa bulan, gak lama, bener gitu. Lu belajar apa yang lu belajar? Gua kapok pergi keluar kota, gua kagak mau injek lagi tuh tempat wisata atau apa gitu yang lu bisa belajar setelah lu udah kena COVID selama seminggu. Dan posisinya lu hamil loh ya ini ya, beda cerita kalau lu
single nggak ada tanggungan gitu. Ini laki lu Betul. positif, terus lu lagi hamil, bulan depan lu malah harus berojol gitu. Pesannya kalau buat hubungan suami istri mungkin ya, baik-baiklah kalian menghargai setiap waktu yang ada ya. Itu penting sih. Lu pada nggak bakal ada yang tahu kapan lu akan misah, kira-kira seminggu gitu kan, apalagi mungkin gue juga termasuk ya, nggak pasangan baru-baru banget lah, udah setahunan lebih kan nikah gitu kan. Tapi kan belum pernah misah gitu kan, jadi ini pengalaman pertama banget sih rasanya. Wow, luar biasa. Itu udah bisa seminggu ya? Apa? Udah apa? Seminggu ya? Iya, semingguan lebih lah ya, 11 harian gitu. Ya itu lo harus ngehargain waktu sama orang-orang di sekitar lo lah. Terus kalau gue hamil, yang gue pelajarin untuk gue nextnya sih, mungkin gue akan mengisolasikan diri gue terus gitu kan. 9 bulan. Sampai bulan depan, sampai hari perkiraan lahir anak gue. Oh iya. Karena kalau misalnya sampai amit-amit positif lagi kan, berarti nggak bisa ditanganin sama dokter kandungan yang gue pilih. Gue harus ke RS rujukan, dan itu harus ditanganin sama dokter yang berbeda. Jadi itu resikonya tinggi sekali gitu. Mungkin gue cuma akan di rumah atau enggak di rumah orang tua gue, ya bolak-balik seperti itu aja, jaga terus jaga kesehatan. Yang gue pelajarin sebenarnya, kalau lu orang yang banyak aktivitas, ya banyak sih sebenarnya bisa lu pelajarin di rumah ya. Kalau gue mungkin meningkatkan skill bahasa gue, jadi gue nonton Netflix gitu kan, yang pakai tontonan bahasa asing. Terserah sih, banyak cara untuk explore. Kalau lu ingin bermalas-malasan ya lu tidur gitu kan, banyak caranya gitu. Tapi untuk seminggu isolasi mandiri di rumah ya gue rasa udah cukup sekali. Gue sangat mendoakan orang-orang di sana yang kena COVID, yang isolasi mandiri sendiri, apalagi kan di kamar, cepet sembuh dah. Gue tahu gimana rasanya, meskipun gue cuma seminggu, mungkin mereka berbulan-bulan, cuma rasanya pedih coy. Mendingan kalian jaga kesehatan, jangan sampai kena deh. Jadi sebenarnya lo kayak mau refreshing liburan bentar itu nggak worth it ya, dengan apa yang lo harus tanggung gitu, walaupun lo isolasi cuma seminggu. Kalau untuk sekarang ini menurut gue nggak worth it sih. Lu sebenarnya bisa liburan, lu bisa ketemu sama keluarga lu, tapi once kalau mama lu liburan keluar terus lu kena COVID, apalagi amit-amit COVID lu yang bergejala dan buat lu jadi sakit, itu bisa mungkin lebih dari seminggu atau mungkin sampai bulanan gitu. Itu rasanya sendirian tuh gak enak banget. Gue tanya laki gue aja sendirian di rumah sakit, yang meskipun dikunjungin sama suster aja juga gak enak rasanya gitu. Dan karena lo nggak akan tahu once lo keluar lo kena COVID yang level ganas atau yang nggak ganas kan lo nggak tahu kan. Jadi maksudnya ya itu resikonya di luar sana. Once lo berani keluar ya lo harus berani terima resiko lo ada kemungkinan terkena COVID, ya nggak sih? Betul, makanya kalau misalnya orang-orang biasa mungkin yang asupan vitaminnya nggak teratur, kalau kita orang hamil kan mungkin kan asupan vitaminnya masih teratur ya, karena kita dikasih memang khusus vitamin untuk jaga daya tahan tubuh. Tapi untuk orang biasa yang nggak tahu imunnya seperti apa, once dia kena mungkin virusnya dan itu feedback ke tubuhnya itu bergejalanya nggak enak banget, tinggi ataupun merugikan banget, menyakitkan banget, itu kalian nggak akan tahu deh sampai sejauh mana tubuh kalian tuh bisa nangkal virus ini gitu. Karena kalian nggak akan bisa ngecek, karena ini kan penyakit baru juga gitu, nggak akan bisa ngecek sekuat apa tubuh kalian untuk nangkal. Mungkin kalian berasa sehat-sehat aja di luar sana, keluar merasa masih muda, oke. Tapi baik juga anak muda yang pakai ventilator kan, siapa yang bisa ngecek itu semua gitu. Itu sih, jadi mendingan nggak kelihatan ya. Betul, ini istilahnya iblis mutasi baru sih kalau gue bilang sih. Nggak kelihatan cuy. Nggak kelihatan. Ngeri makanya. Oke, terakhir ya, karena ibu hamil kita ini udah mau tidur, karena ini udah malam.
Terakhir nih, pertanyaan terakhir. Ada nggak pesan yang lo mau sampein buat ibu hamil di luar sana yang lagi nonton, 2 juta subscriber yang lagi nonton sekarang, yang dia lagi hamil juga, tapi dia lagi bertarung sama COVID-19? Ya, pesan gue ya, gue lihat sih kalau misalnya gue bilang dia suruh sabar, baik-baik aja, suruh nyenengin pikiran, karena menurut gue saat gue menghadapinya juga gak bisa sepositif itu menurut gue gitu. Itu benar-benar susah untuk ngatur pola pikir itu semua. Tapi ya mau gue kasih tahu ya, jangan nyerah untuk kalian yang misalnya punya pasangannya, apalagi masih punya suaminya atau orang tuanya. Sering-seringlah ngehibur si ibu ini yang kena COVID, entah itu nengokin atau bukan nengokin, maksudnya video call ataupun ngontek gitu ya, biar dia tuh bisa alihin pikirannya, karena benar-benar 1 kali 24 jam, kecuali lu tidur mungkin, itu pun kalau tidur lu lama dan pules ya, itu sisanya dia akan mikir, mungkin lagi mikirin penderitaannya gitu. Kalian nggak akan tahu seberapa stresnya si ibu, padahal menurut gue pola pikir saat sakit itu paling penting gitu buat dia bisa recovery-nya cepat. Jadi buat ibu hamil, kalau misalnya kalian bergejala ataupun tidak bergejala, tetap pikirin anak kalian. Maksudnya ya pikirin aja roda tuh selalu berputar. Mungkin kalian lagi di bawah sekarang, lagi memang lagi ngalamin penderitaan, keep fighting sih ya, minimal buat diri kalian sama buat bayinya gitu yang di kandungan. Semoga kalian juga cepat sembuh semuanya, bisa kumpul lagi, ketemu sama keluarga yang diisolasi sekarang ini misalnya, dan bayinya sih bisa tetap sehat. Semoga kalau kalian yang udah bisa ngerasain gerakan janin gitu bisa tetap peka ngerasain bayinya itu masih bergerak atau gimana gitu. Itu aja sih. Kita harus kasih mental support juga ya, karena itu paling penting di saat kayak gini. Lo jadi merasa terisolasi sendiri, kayak lo ada yang nemenin, tetap ada yang perhatiin gitu. Benar-benar, makanya buat orang-orang di sekitar ibu hamil yang lagi battling sama COVID itu, kalian penting banget sih untuk kalian benar-benar partisipasi, dan kehadirannya untuk selalu ngontek mereka, hibur mereka, itu penting banget sih menurut gue ya. Karena mereka benar-benar diisolasi, nggak ngontek sana sini, itu kalau saat mereka diem ataupun which is mereka makan aja pasti mereka mikir sesuatu kan. Kalau mereka mikirnya jelek-jelek terus, ya menurut gue itu akan memperlambat recovery-nya mereka ya, malah gitu. Jadi sesering mungkin lah hibur teman-temannya, kayak kalau memang si ibu juga harus open gitu, misalnya lagi kena COVID nggak ditutup-tutupin, mungkin teman-temannya bisa juga saling support gitu. Benar sih, karena nggak banyak orang yang mau cerita kalau dia kena COVID sebenarnya. Ya betul, karena di negara kita ya masih pada takut dikucilin ya menurut gua gitu kan. Kalau kena COVID takut gak akan didatengin lagi mungkin rumahnya setelah itu, karena takut bervirus atau minimal jadi omongan tetangga-tetangga dan lain-lainnya gitu kan. Belum se-open minded itu sih. Cuma ya bisa pilih-pilih teman juga menurut gua, kalau memang temennya yang nggak kerjaannya gibah dan julid doang dan bisa support gitu kan. Berarti ya bisa lah cerita-cerita. Ini dong, gue terpercaya dong, nggak julidnya. Betul, terpercaya, makanya gue akan cerita, gue akan gak menutup-nutupin. Benar, gitu kan. Lu udah cerita abis itu dikucilin buat apa cuy gitu kan, sedih banget gitu kan. Benar, itu salah satu tips yang gue belajar juga. Jadi kalau kita mau cerita, kita harus pinter-pinter juga pilih orang yang kita ceritain, karena nggak semua orang beneran care, cuman kayak kepo pengen tahu, habis itu ngomongin itu kena, sini kena gitu. Betul banget. Cuma mendengarkan cerita kita untuk dioper ke orang lain dan membuat hidup mereka lebih berwarna dengan caranya mereka. Bayangin ya. Udah, ini omongan kita dari awal sampai akhir, intinya itu aja guys. Intinya itu, pilih-pilih teman kalau mau cerita. Yang lain nggak usah didengerin ya.
Betul. Kalau lu lagi COVID, lu cari teman yang suportif ya. Benar. Jangan yang cuma hahaha doang aja gitu. Ya itu penting sih. Benar. Kalau hahaha Gue juga. saat seneng mah semua orang juga mau ya. Kalau hahaha Betul. kita temenin lo di saat lo susah nggak semua orang mau. Betul. Bangga Benar nggak sih lo sama makanya. gue deh? Bangga sekali. Gue berterima kasih salah satunya ke lu dan teman-teman gue yang lainnya yang suportif gitu ya, yang nemenin gue saat gue COVID, nggak ngejudge, ngedoain gue, nanyain kabar gitu kan, mungkin terus pantau gue, nanya butuh apa gitu kan. Selain dia cuma tahu gitu, ketahuan sih sebenarnya menurut gue kalau temen lu cuma nanyain lu sekali doang, lu cuma tanya kabar abis itu dia ngilang, nah lu tahu dah dia nggak hubungin lu, dia pasti hubungin orang-orang lain ya kan untuk cerita tentang diri lu. Bagus nih. Tapi kalau orang itu follow up lu, memantau lu, tanyain gimana kabarnya dan lain-lain, lu tau lah teman mana yang harus lu sortir dan teman mana yang harus lu kesampingkan gitu kan. Makin kesini lu ngerasa nggak sih kayak temen tuh makin ngerucut makin dikit? Iya, makin tipis. Cuma ya itu sih, kita sortirnya berdasarkan kualitas ya, kita nggak butuh kuantitas kan di sini kan, betul nggak? Ya ini aja ada intinya. Intinya tetap judul lu. Udah lama banget nih. Ini bentar lagi ya gue mati nih ini ya. Back to topik lu deh, lu mendingan jangan jadi ke judul lain tentang kualitas, tentang persahabatan ya. Panjang, itu part 2 aja nanti kita bikin. Itu bikin konten baru, oke? Oke, berarti sekarang kita doain suami lo tinggal dikit lagi city value-nya menuju 40. Menurut gue sih sekali swap lagi harusnya sih udah negatif ya. Dan hopefully udah bisa balik lagi ke lo, karena lo pasti udah kangen berjumpa dan bercinta dengan suami lo. Betul dong. Jadi kita doain sudah pasti lo cepet sembuh, udah gitu kita juga doain supaya nyokap, bokap, dan keluarga ponakan, kondisi lo semuanya dalam keadaan sehat, nggak ada yang kena COVID juga. Dan besok kan kita udah mulai vaksinasi COVID juga kan. Jadi semoga ini pandemi cepat selesai. Iya, doain sih buat semua orang yang kena COVID dan semua orang yang belum kena COVID. Mudah-mudahan semuanya bisa sehat-sehat terus. Ya, amin. Oke. Thank you. Thank you buat ajakan invitation-nya ya. Yuk. Thank you all. Udah mau meluangkan dan juga cerita sama kita semua supaya kita bisa sama-sama belajar dan supaya kita semua bisa sadar kalau COVID itu real. Karena masih banyak orang yang nggak percaya COVID itu ada. Ini buktinya depan mata gue nih, temen gue sendiri. Betul. Gitu. Bener banget. Kita udahin dulu cerita hari ini. Keep healthy. Kalau misalnya ada teman-teman di luar sana yang mau cerita tentang kisahnya, atau ada ibu hamil yang lagi kena COVID, mungkin mau tanya-tanya ke Devina, bisa komen di kolom section di bawah. Nanti tolong Ibu Devina dijawabin ya. Siap, oke sis. Oke, lancar-lancar pasti. Persalinannya bulan depan supaya semuanya baik. Amin. Dan anak dan semuanya sehat. Thank you all. Bye. Bye.